Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofifah Kurota Ayun dengan NPM 2210631220041 dari kelas B, Prodi Gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini akan menjelaskan biokimia gizi tentang sentral dogma. Apa sih sentral dogma itu? Sentral dogma adalah proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan dari RNA menjadi protein melalui serangkaian proses transkripsi dan translasi. Nah, DNA adalah kode genetik yang dimiliki oleh setiap sel makhluk hidup. DNA diperlukan untuk sebagai bahan baku sintesis protein. DNA akan ditranskripsi menjadi mRNA. Selanjutnya, mRNA tersebut akan ditranslasi menjadi protein. Nah, alasan mRNA harus disintesis sebagai salinan DNA yaitu karena DNA merupakan kode genetik yang sangat berharga, sehingga harus dibuat salinannya dalam bentuk mRNA. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dari sentral dogma, ada 3 tahapan, yaitu ada tahapan replikasi, transkripsi, dan juga translasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tahap replikasi. Replikasi merupakan suatu proses sintesis DNA dari DNA sebelumnya atau penggandaan utas DNA membentuk utas DNA yang sama persis dengan utas cetakannya atau template-nya. Nah, prinsip atau mekanisme dari tahap replikasi ini singkatnya yaitu ada 3 prinsip atau 3 mekanisme. Yaitu yang pertama pengenalan situs ori, yang kedua penguraian pilihan utas ganda menjadi utas tunggal, dan yang ketiga sintesis perpanjangan rantai DNA. Tetapi untuk lebih detailnya atau lebih panjangnya, tahap replikasi ini atau mekanisme replikasi dibagi menjadi 12 tahap, yaitu yang pertama protein DNA atau subunit polimerase DNA mengenali situs ori atau titik awal replikasi, sehingga terjadinya pembentukan gelembung replikasi. Lalu yang kedua, enzim helikase akan memutuskan rantai nukleotida sehingga rantai ganda DNA menjadi terpisah. Lalu rantai ganda DNA yang telah terpisah ini akan diikat oleh single strand binding atau SSB protein yang bertujuan untuk menstabilkan utas tunggal DNA agar tidak menyatu kembali serta untuk melindungi utas tunggal DNA dari berbagai serangan enzim nuklease. Nah, apa sih enzim nuklease itu? Enzim nuklease adalah enzim yang dapat memutuskan rantai nukleotida dengan cara memotong gugus fosfat dan ikatan fosfoliester di mana secara enzim ini berperan sebagai pengoreksi apabila ada urutan atau pasangan basa yang tidak sesuai dengan utas cetakan. Nah, enzim nuklease ini bekerja dengan cara memotong atau membuang nukleotida yang salah sebelum melanjutkan pada proses polimerase. Jadi sebelum masuk ke tahap proses polimerase, si enzim nuklease ini memotong atau membuang nukleotida yang salah, baru dia itu masuk ke proses polimerase. Nah, selanjutnya rantai tunggal DNA yang terbentuk memiliki formasi yang terbalik. Rantai tunggal DNA yang satu memiliki formasi awal dari ujung 3OH ini menuju ke 5P. Nah, sementara rantai tunggal DNA yang lainnya atau pasangannya itu memiliki formasi dari ujung 5P ini menuju ke 3OH. Nah, proses replikasi ini selalu diawali dengan ujung 3OH menuju 5P yang di bawah ini. Nah, oleh karena itu, kerja dari DNA polimerase 3 ini yang warna biru selalu berlawanan arah dengan formasi rantai tunggal DNA. Formasi rantai tunggal DNA yang disebabkan oleh kerja DNA polimerase berada dalam arah 5P menuju 3OH. Nah, rantai tunggal DNA yang terbentuk pada awalnya kan mengalami ketegangan, sehingga membutuhkan kerja enzim topoisomerase ini yang berwarna pink, lingkaran pink ini, untuk mengurangi ketegangan rantai tunggal DNA. Nah, enzim topoisomerase ini juga berperan untuk menguraikan pilihan superhelix pada DNA bakteri. Lalu masing-masing rantai tunggal DNA ini menjadi template atau cetakan untuk pembentukan rantai DNA yang baru. Nah, molekul nukleotida sebagai bahan baku ditambahkan dan ditempel pada rantai tunggal DNA yang menjadi template atau cetakan, sehingga akan terbentuk kembali rantai ganda DNA yang bersifat antiparalel atau konservatif. Lalu DNA polimerase 3 ini hanya dapat menambahkan molekul nukleotida yang baru
hanya untuk ujung 3 OH pada rantai tunggal DNA pendek atau primer yang baru sebagai template atau cetakan. Dengan demikian, DNA polimerase 3 ini hanya dapat mensintesis DNA anakan dalam arah 5P menuju 3OH. Nah, DNA polimerase 3 tidak dapat memulai sintesis DNA yang baru. Primer adalah rantai-rantai pendek RNA yang berfungsi untuk mengawali atau memulai pembentukan DNA anakan yang baru. Nah, kalau misalkan primer awalnya itu sudah terbentuk, maka DNA polimerase 3 ini akan menambahkan molekul nukleotida yang baru pada rantai tunggal DNA yang ada. Nah, rantai tunggal DNA ini memiliki formasi 3OH menuju 5P yang dinamakan leading strand. Leading strand ini yang warna abu-abu, ini yang seperti yang kotak-kotak banyak, itu namanya leading strand. Nah, pada leading strand ini, proses replikasi itu hanya berjalan sekali dengan menggunakan satu primer, karena arah replikasi berjalan searah dengan arah pembukaan rantai ganda. Nah, sementara pada rantai tunggal DNA yang lain itu, pada rantai tunggal DNA yang lainnya atau pasangannya memiliki formasi 5P menuju 3OH. Pembungkaan yang dinamakan dengan leading strand, karena arah replikasi berlawanan arah dengan arah pembungkaan rantai ganda DNA. Nah, sehingga membutuhkan banyak primer untuk sintesis DNA yang baru. Nah, sebagai akibatnya akan terjadi pembentukan rantai-rantai pendek yang menyebabkan terbentuknya celah-celah yang dinamakan fragment Okazaki. Nah, selanjutnya RNA primer yang udah nggak diperlukan lagi, DNA polimerase 1 ini akan membuang RNA primer tersebut. Jadi, kemudian DNA polimerase 1 akan mensintesis DNA yang baru di celah-celah fragmen Okazaki pada leading strand ini. Lalu, tahap yang terakhir, yaitu enzim ligase akan menyambungkan rantai-rantai pendek DNA pada leading strand. Nah, selanjutnya, ada enzim atau protein yang terlibat dalam proses replikasi. Enzim atau protein yang terlibat dalam proses replikasi yang pertama ada DNA atau subunit polimerase DNA. Fungsinya yaitu sebagai pengenalan situs ori. Lalu yang kedua ada enzim helikase, fungsinya mengudar atau mengurai pilihan heliks pada percabangan replikasi. Lalu yang ketiga ada SSB atau single strand binding protein untuk menstabilkan utas tunggal dan melindungi utas tunggal dari berbagai enzim nuklease. Lalu ada polimerase RNA atau disingkat menjadi primase, fungsinya itu untuk mensintesis RNA primer. Lalu enzim yang kelima ada polimerase DNA1, fungsinya adalah untuk pengisian celah antara Okazaki dan membuang primer. Lalu ada enzim keenam atau polimerase DNA3, fungsinya itu ada sintesis perpanjangan rantai DNA. Lalu ada ligase, fungsinya menggabungkan dua fragmen Okazaki. Dan ada enzim atau protein yang terakhir ada topoisomerase, yaitu mengudar atau menguraikan pilihan superhelix. Lalu selanjutnya yang kedua ada tahap transkripsi. Nah, transkripsi itu adalah proses pemindahan informasi genetik dari ruas DNA ke RNA. Dari tahap transkripsi ini ada mekanismenya. Yang pertama ada mekanisme inisiasi. Nah, tahap inisiasi ini berperan dalam menentukan apakah gen itu harus ditranskripsi atau tidak. Nah, pada tahap inisiasi ini diawali dengan pengenalan promotor dan faktor sigma. Nah, apabila terjadi kesesuaian antara promotor dan faktor sigma, maka enzim ini akan ditranskripsi atau RNA polimerase ini akan menempel pada promotor. Nah, selanjutnya kalau misalkan faktor sigmanya itu udah menempel pada enzim inti transkriptase atau RNA polimerase, untuk menstabilkan ikatan antara promotor dengan enzim inti transkriptase, serta juga untuk polimerase mengurangi kemungkinan terjadinya dua hal. Yang pertama, salah tempat dalam pengikatan yang dapat mengakibatkan mengurangi terurainya kembali atau terlepasnya pengikatan. Lalu yang kedua, rantai-rantai pendek RNA yang sudah terbentuk akan terurai kembali. Nah, jadi selanjutnya enzim RNA polimerase ini akan memutuskan rantai nukleotida pada eDNA untuk penguraian pilihan rantai pada ganda DNA. Lalu tahap yang kedua ada tahap sintesis perpanjangan rantai DNA. Nah, pada tahap ini
elongasi, faktor sigma tidak diperlukan lagi dan akan terlepas dari enzim RNA polimerase. Nah, enzim RNA polimerase ini akan mentranskripsikan kode genetik dari DNA ke dalam bentuk mRNA. Nah, mRNA itu adalah RNA yang mengalami proses lebih lanjut untuk membawa informasi genetik yang bertujuan untuk diterjemahkan ke dalam bentuk protein. Nah, dinamakan messenger karena membawa pesan informasi genetik DNA. Lalu tahap yang ketiga ada tahap terminasi. Nah, pada tahapan terminasi ini ditandai dengan adanya ruas ulang balik DNA yang akan membentuk struktur jepit rambut pada RNA. Nah, ruas ulang balik DNA tersebut dinamakan terminator. Nah, terminator ini akan memberikan sinyal pada enzim RNA polimerase untuk menghentikan proses transkripsi. Nah, selanjutnya ada 3 jenis RNA yang terbentuk. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA adalah RNA yang diproses lebih lanjut untuk diterjemahkan ke dalam bentuk protein. Nah, messenger berarti pembawa informasi genetik dari DNA. Lalu yang kedua ada tRNA atau singkatan dari transfer RNA, yaitu RNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Lalu yang ketiga ada rRNA atau ribosomal RNA, yaitu RNA yang akan membentuk ribosom yang berfungsi sebagai translasi kodon mRNA menjadi protein. Berikut ada gambar DNA, RNA, dan juga protein. Lalu selanjutnya ada yang terakhir ada tahap translasi. Nah, tahap translasi ini dibagi menjadi 3, ada tahap inisiasi, tahap elongasi, dan juga tahap transmisi. Nah, yang pertama ada tahap inisiasi. Tahap inisiasi ini dari proses translasi yaitu pengikatan tRNA pada subunit kecil ribosom. Nah, selanjutnya subunit kecil ribosom ini akan berjalan sepanjang ribosom hingga bertemu dengan kodon start unit kecil atau AUG yang disingkat menjadi asam amino metionin. Nah, ketika subunit kecil ribosom ini telah bertemu dengan kodon start, maka subunit kecil akan berhenti pada kodon tersebut. Jadi pas sudah ketemu terus berhenti. Nah, selanjutnya subunit besar itu datang dan berikatan dengan subunit kecil ribosom sehingga terjadilah pembentukan kompleks antara subunit besar dan juga subunit kecil ribosom. Lalu tahap yang kedua adalah tahap elongasi. Nah, tahap elongasi ini setelah terjadi pembentukan kompleks, kodon selanjutnya dari mRNA ini membutuhkan sekuen antikodon. Nah, sehingga tRNA akan membawakan asam amino yang sesuai dengan kodon tersebut. Jadi, tRNA itu akan mengikatkan diri pada kompleks dan mengakibatkan asam amino kedua atau disingkat menjadi AA2 dengan metionin sehingga terjadilah pembentukan ikatan peptida. Nah, selanjutnya tRNA dari asam amino kedua atau AA2 ini akan terlepaslah dari kompleks. Nah, tRNA berikutnya itu datang, yang ini lepas, terus AA2 yang berikutnya itu tRNA yang berikutnya itu datang dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon. Nah, setelah kodon dari asam amino kedua atau AA2. Nah, tRNA tersebut akan mengikatkan asam amino yang dibawanya dengan rangkaian peptida sebelumnya. Nah, proses ini tuh berlanjut hingga bertemu dengan kodon stop. Lalu, tahap yang ketiga ada tahap terminasi. Tahap terminasi itu tidak ditemukan atau tidak ada tRNA yang membawakan asam amino yang memiliki antikodon dari kodon stop atau ada yang disebut UAG, UAA, dan juga UGA. Nah, tRNA ini akan dilepaskan oleh faktor terminasi. Nah, subunit kecil dari subunit besar akan terlepas dari kompleks serta akan digunakan untuk proses translasi selanjutnya. Jadi proses hasil translasi ini tuh akan mengalami modifikasi sesuai dengan fungsi protein yang dibutuhkan. Nah, di sebelah kiri ini adalah contoh gambar kodon dan asam amino. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang sentral dogma. Mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata atau kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.